Halo dan selamat datang kembali di channel Nalaris. Pernah nggak sih kalian lihat rumah kontrakan atau ruko yang kelihatannya biasa aja, bahkan mungkin cuma sepetak tanah kosong, dan mikir itu bisa jadi mesin uang yang luar biasa loh? Nah, memang betul. Tapi di balik janji keuntungan yang menggiurkan itu, ada loh resiko-resiko tersembunyi yang bisa mengubah impian jadi mimpi buruk. Hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Investasi properti dari kisah sukses yang nyata banget sampai jebakan-jebakan yang wajib kamu hindari. Yuk kita mulai. Coba deh renungkan kutipan ini. Investasi nyata bisa disentuh, bisa ditempati, dan bisa hasilkan uang. Ini inti dari segalanya kan? Beda banget sama saham atau kripto yang cuma deretan angka di layar. Properti itu ya nyata, kamu bisa sentuh dindingnya, kamu bisa berdiri di atas tanahnya, dan yang paling penting, aset itu bisa kerja buat kamu, menghasilkan uang. Nah, inilah kekuatan fundamental yang bikin properti itu menarik banget. Oke, sekarang kita masuk ke impian terbesar. Mungkin hampir semua orang ya, penghasilan pasif. Coba bayangin, dapat uang setiap bulan bahkan pas kita lagi tidur. Kedengarannya mustahil? Nggak juga. Apalagi kalau kita ngomongin soal properti. Dan untuk membuktikannya, saya mau ajak kalian kenalan sama seseorang lewat sebuah kisah nyata. Yuk, kita kenalan sama Bu Ratna. Beliau ini seorang pensiunan guru. Ceritanya, bertahun-tahun yang lalu, waktu beliau masih aktif ngajar, beliau bikin satu keputusan yang berani banget. Pakai tabungannya, beliau beli sebidang tanah kecil. Kuncinya di sini, lokasinya strategis banget, dekat sama sebuah kampus yang lagi berkembang pesat. Nah, di atas tanah itulah beliau bangun kos-kosan sederhana, 10 kamar. Dan hasilnya, ini dia. Di masa pensiunnya sekarang, Bu Ratna terima 8 juta rupiah bersih setiap bulan. Uang itu datang dari 10 kamar kosnya yang hampir nggak pernah kosong. Nah, inilah kekuatan sejati dari penghasilan pasif. Kos-kosannya yang kerja buat beliau, bukan sebaliknya. Keren kan? Nah, apa yang Bu Ratna lakukan itu adalah satu dari 2 jalan utama buat dapat untung dari properti. Penting banget nih, sebelum kita melangkah lebih jauh, kamu harus paham betul kedua jalan ini. Kenapa? Karena pilihanmu nanti bakal nentuin seluruh strategi investasimu. Jadi, apa sih investasi properti itu? Intinya sih sederhana banget. Kamu naruh modal alias uang ke aset fisik, bisa tanah, rumah, apartemen, dengan satu tujuan, biar dapat imbal hasil atau keuntungan. Keuntungannya bisa dari uang sewa atau dari kenaikan harganya pas nanti dijual lagi. Kedengarannya gampang ya, tapi disinilah detail-detailnya jadi super penting. Setiap investor properti itu pada dasarnya harus milih jalannya. Ada 2 nih. Yang pertama kita sebut capital game. Ini ibaratnya main game jangka panjang. Kamu beli murah, sabar nunggu nilainya meroket, terus jual deh buat untung gede. Jalan kedua itu cash flow. Nah ini persif kayak Bu Ratna tadi. Fokusnya dapat pemasukan rutin entah bulanan atau tahunan dari uang sewa. Investor yang udah jago sih bisa mainin keduanya. Tapi buat pemula, penting banget buat milih. Kamu ini tipe pemburu keuntungan besar di masa depan atau pencari pemasukan yang stabil sekarang? Oke, jadi kita udah tahu nih caranya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih harus properti? Kenapa ya orang tua kita dari dulu selalu bilang kalau investasi ini tuh paling aman? Ternyata ada beberapa alasan yang kuat banget di balik nasihat itu. Yuk kita bedah satu-satu daya tariknya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Pertama, nilainya itu cenderung naik terus. Kenapa? Ya karena tanah itu kan jumlahnya terbatas, nggak bisa diproduksi lagi. Terus properti bisa ngasih kita penghasilan pasif, kayak yang udah kita bahas. Asetnya juga nyata, bisa kita pegang, bukan cuma angka. Bahkan sertifikatnya bisa kita jadiin jaminan atau agunan buat pinjaman ke bank. Dan yang nggak kalah penting, ini nih benteng pertahanan lawan inflasi. Waktu harga barang-barang naik, harga sewa dan harga jual properti kita biasanya ikut naik. Jadi, nasihat belilah tanah dari orang tua kita itu beneran ada benernya loh. Oke, teori aja nggak cukup kan? Kita coba hitung-hitungan kasar yuk. Anggap aja kamu mau ngikutin jejaknya Bu Ratna. Kamu nemu tanah, luasnya 200 meter persegi. Lokasinya dekat kampus. Harganya katakanlah 1 juta rupiah per meter. Berarti modal buat tanahnya aja udah 200 juta. Terus kamu siapin anggaran 300 juta lagi buat bangun kos-kosan 10 kamar. Jadi total modal awal yang kamu keluarin adalah 500 juta rupiah. Nah, dengan modal 500 juta tadi, kira-kira hasilnya gimana? Coba kita hitung. Kalau tiap kamar disewain 1 juta aja per bulan, berarti setahun kamu bisa dapat 120 juta rupiah. Artinya apa? Dalam waktu kurang dari 5 tahun, modal awal kamu udah balik. Dan setelah itu, angka 120 juta per tahun itu jadi keuntungan pasif murni buat kamu.
Gimana, luar biasa kan? Tapi tunggu dulu. Biar lebih kebayang, coba kita bandingin. Uang 500 juta yang sama kalau kamu taruh di deposito bank, paling-paling cuma dapat 20 juta setahun. Itu pun belum dipotong pajak. Sekarang bandingin sama angka dari kos-kosan tadi. 120 juta. 6 kali lipat lebih besar. Nah, inilah alasan utama kenapa banyak orang rela ambil resiko di properti. Potensi keuntungannya itu, ya ampun, jauh banget bedanya. Tunggu. Sebelum kamu terlalu semangat dan langsung buka aplikasi jual beli tanah, kita harus adil. Setiap investasi yang janjinya gede, pasti resikonya juga gede. Nggak ada yang instan. Properti juga punya sisi gelapnya loh, punya jebakan-jebakan tersembunyi yang bisa banget mengubah mimpi indah tadi jadi mimpi buruk finansial. Dan di channel Nalaris kita selalu komit buat ngebahas dua sisinya. Oke, siap. Ini dia kenyataan pahitnya. Pertama, jelas ya, modalnya raksasa. Kedua, properti itu nggak liquid. Maksudnya apa? Kalau kamu tiba-tiba butuh uang tunai buat darurat, kamu nggak bisa jual rumah atau tanah dalam sehari. Bisa butuh berbulan-bulan bahkan tahunan, sampai ketemu pembeli yang pas. Terus, ada biaya-biaya siluman yang terus-terusan ada. Pajak bumi bangunan tahunan, biaya perbaikan atap yang tiba-tiba bocor, ngecat ulang biar kelihatan bagus. Belum lagi urusan pengelolaan, ngurusin penyewa yang nunggak bayar, nanggepin komplain air mati. Itu bisa jadi kerjaan penuh waktu yang capek banget. Dan yang paling fatal dari semuanya, salah pilih lokasi. Ini resiko nomor satu yang bisa bikin semua hitung-hitungan untung tadi cuma jadi angan-angan. Biar lebih jelas soal risiko lokasi, kita lihat contoh nyata lagi. Ini kisah Pak Hendra. Tahun 2015 dia beli ruko. Harapannya besar banget. Tapi 8 tahun kemudian, harapannya pupus. Jalan di depan rukonya tetap sepi, rukonya kosong melompong. Dan yang lebih parah, setiap tahun dia malah harus nombok buat bayar pajak sama biaya perawatan. Rukonya udah bukan aset lagi, tapi malah jadi beban finansial. Kisah ini jadi pelajaran pahit banget buat kita semua. Lokasi, dan sekali lagi, lokasi. Properti yang sederhana di lokasi premium itu jauh-jauh lebih baik daripada properti mewah di lokasi yang salah. Oke, kita udah lihat sisi indahnya, sisi buruknya juga udah. Jadi, apa sih yang bedain investor sukses kayak Bu Ratna sama yang ya kurang beruntung kayak Pak Hendra? Jawabannya ternyata bukan cuma soal modal atau hoki loh. Jawabannya ada di pola pikir, mindset. Nah, ini dia. Ini adalah kunci dari semuanya. Coba deh resapi kalimat ini baik-baik. Anda tidak hanya membeli properti, Anda membeli masa depan sebuah lokasi. Investor yang beneran sukses itu, mereka nggak cuma beli tanah dan bangunan. Bukan. Mereka itu membeli potensi. Mereka membeli sebuah visi. Mereka membeli masa depan dari sebuah lokasi. Riset yang mereka lakuin tuh bukan cuma soal gimana kondisi properti hari ini, tapi lebih ke ini area bakal jadi apa ya 5, 10, bahkan 20 tahun dari sekarang. Jadi, sebelum kamu mutusin beli properti, coba deh jadi detektif dulu. Tanyain pertanyaan-pertanyaan krusial ini ke diri sendiri. Cek rencana tata kota. Bakal ada rencana bangun jalan tol baru nggak di dekat situ? Ada universitas yang mau buka kampus baru nggak? Atau mungkin ada perusahaan besar yang mau bangun pabrik atau kantor? Kalau jawabannya iya buat pertanyaan-pertanyaan tadi, kemungkinan besar harga properti di situ bakal meroket. Tapi kalau daerahnya gitu-gitu aja, nggak ada rencana pengembangan, ya hati-hati, propertimu bisa jadi beban kayak rukonya Pak Hendra. Jadi kesimpulannya gimana? Properti itu bisa banget jadi mesin pencetak kekayaan yang luar biasa. Tapi ada tapinya, cuma kalau kamu berhasil menghindari semua jebakannya. Kuncinya bukan di bangunannya, tapi di visimu. Bukan soal membeli apa yang kamu lihat sekarang, tapi membeli potensi masa depan sebuah lokasi. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah dengerin semua ini, mana nih yang lebih menarik buatmu? Cash flow stabil dari kos-kosan, potensi capital gain dari apartemen, atau mungkin spekulasi besar dari sepetak tanah kosong? Coba deh share pemikiran kalian di kolom komentar ya. Kalau pembahasan kita kali ini bikin kamu jadi lebih paham, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di episode channel Nalaris berikutnya, tempat di mana rasa penasaranmu berubah jadi pemahaman.